Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam keadaan sehat wa afiah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa tanggal 8 bulan Zulhijjah itu disebut Tarwiyah? Disebut hari Tarwiyah. Kenapa tanggal 9 bulan Zulhijjah itu disebut hari Arafah? Nah, kita akan kaji baca sejarahnya yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, ulama abad ke-13. Dan ternyata kurbannya Ibrahim itu adalah kurban nazar. Kurban yang dilakukan oleh Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim, kurban penyembelihan anak, ternyata kurban nazar. Benarkah itu? Kita ikuti mudzakarahnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Kita buka kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad di halaman 146. Beliau mengkaji sebuah ayat dari surah As-Saffat, Al-Majlisut Tasi'u wal Arba'un. Jadi di kajian yang ke-46 beliau membahas fi bayani dzabhi Ibrahim ibnahu alaihi wassalam, membahas tentang proses penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihi wassalam. Mengutip sebuah ayat dari surah As-Saffat, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Beliau mendekat menuju Tuhannya. Siapa tahu Tuhan, kata beliau, inni dzahibun ila rabbi, aku pergi menghadap Tuhan. Siapa tahu sayahdin, Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahilah aku anak keturunan dari kalangan manusia yang soleh. Ai ba'dis sholihin yu'inuni 'ala da'wa ta'ah, yang bisa membantuku atas dakwah, mengajak kembali kepada Allah, wa ta'ah, dan melakukan ketaatan. Wa yu'annisuni fil ghurbah, jadi minta anak. Jadi Nabi Ibrahim itu sosiohistoris daripada kurban ini ada kaitannya dengan ketika beliau menikah dengan Siti Saroh, belum dianugerahi seorang anak. Ada kaitannya dengan itu. Kemudian Allah menganugerahinya dengan mengqadha dan qadarkan Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar itu. Kemudian Allah menganugerahi anak. Dengan Saroh pun, Siti Saroh pun pada akhirnya punya anak juga. Tapi waktunya lama sampai sudah tua. Qila, dikatakan, sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam innahu qarraba al-fashatin wa 300 baqaratin wa 100 badanatin fi sabilillah. Dikatakan bahwa sebab penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya ialah Nabi Ibrahim, beliau dulu pernah mengorbankan 1000 kambing dan 300 sapi dan 100 unta badanah. Kaya bener ya. Dikorbankan fi sabilillah, di jalan Allah. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min zalika. Kemudian
banyak manusia ketika itu antusias. Waduh, banyak sekali korban beliau. Wal malaikatu min zalik, begitu juga para malaikat semuanya antusias, kagum. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, menanggapi keantusiasan manusia dan malaikat pada waktu itu, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in indi. Sebanyak apapun kurban seseorang dari sisi kuantitasnya, maka tidak ada apa-apanya di sisiku, kata Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wallahi law kana li ibnun la'adbahunna fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku oleh Allah dianugerahi seorang anak, maka akan aku sembelih, akan aku jadikan ia kurban fi sabilillah, di jalan Allah, wa ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana ataupun sebuah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Falamma qala Ibrahim alaihi salam, ketika Ibrahim berkata hadzal qaulah, berkata dengan ucapan perkataan seperti itu, madha alaihi zamanun fanasiya hadzal qaulah. Waktu terus berjalan. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah, maka ketika di suatu waktu beliau pergi menuju tanah muqaddasah, sa'ala rabbahul walad, dia berdoa meminta kepada Allah, minta dianugerahi anak. Fa'ajaballahu du'ahu, Allah mengabulkan doanya, wa basyarahu bil walad, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa kamu sudah aku anugerahi anak. Waladathu ummuhu, hamillah Hajar, lahir bayi laki-laki bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'yu, ay lamma saluha ayyam ma'ahu, ketika Ismail sebagai anak dari Ibrahim, anugerah dari Tuhan itu sudah beranjak besar, sudah bisa bantu orang tuanya lah. Wa huwa ibnu sab'i sinin, dia sudah berumur 7 tahun. Wa qila ibnu salasa asyara sanah, ada yang mengatakan versi lain ketika Ismail sudah berumur 13 tahun. Jadi walafzu ma'ahu lil bayan, jadi lafaz ma'ahu dalam ayat falamma balagha ma'ahu sa'i, dalam ayat surah As-Saffah itu ma'ahu berfaedah lil bayan, untuk memberikan penjelasan, yakni lamma balaghal hadd allazi yaqdiru alaihi 'ala sa'i, ketika Ibrahim sudah umurnya sudah sampai batas, dia sudah bisa bekerja, sudah bisa bantu orang tua. Qila lahu fi naumihi, tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi didatangi suara lah, aufi binadrik, wujudkan nazarmu. Nabi Ibrahim kan pernah nazar dulu sebelum punya anak, wallahi law kana li ibnun la'adbahunnahu fi sabilillah, demi Allah, seandainya aku dianugerahi anak, akan aku sembelih dia, dijadikan korban di jalan Allah. Maka dalam mimpi ini dia ditagih korbannya, nazarnya ditagih. Aufi binadrik, wujudkan nazarmu. Ini Ismail sudah besar ini, kira-kira sudah umur 13 tahunan udah. Aufi binadrik, sempurnakan nazar. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas memberikan penafsiran, penjelasan tentang hal ini. Lamma kanat lailatut tarwiyah wa nama ra'a fil manam, ketika pada waktu itu masuk malam tarwiyah, malam tanggal 8 bulan Zulhijjah, beliau tidur dan bermimpi. Di dalam tidurnya
didatangi seseorang. Wa nama ra'a fil manami may yaqul, didatangi seseorang dan seseorang itu berkata begini, ya Ibrahim aufi binadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, wujudkan nazarmu. Falamma asbaha akhadha yatarawwa ay yatafakkar ahuwa minallah am minasyaiton. Ketika ia bangun pagi-pagi di malam tanggal 8 itu, beliau sudah mulai yatarawwa ay yatafakkar, memikirkan, bertafakkur, memikirkan sesuatu, memikirkan mimpi itu. Ahuwa minallah, apakah mimpi itu dari Allah, au minasyaiton, apa dari setan. Akhirnya falidha sumya yaumat tarwiyah, maka karena pada waktu paginya tanggal 8 itu Ibrahim tafakkur, memikirkan ahuwa minallah am minasyaiton, apakah mimpi itu dari Allah apa dari setan, dari syaiton, maka hari itu disebut yaumut tarwiyah, disebut yaumut tarwiyah, hari tafakkur, memikirkan mimpi. Tarwiyah itu artinya tafakkur, apakah itu ahuwa minallah dari Allah, am minasyaiton, apa dari setan. Falamma amsa ra'a thaniyan fil manami, malam harinya lagi, yaitu di malam tanggal 9, pada saat beliau tidur, mimpi lagi. Mimpinya seperti itu juga, mislahu, sama. Ya Ibrahim aufi binadrik, sempurnakan nazarmu. Kemudian falamma asbahah arafah annahu minallah, ketika masuk pagi tanggal 9 baru dia tahu, faham, oh mimpi itu dari Allah, bukan dari syaitan. Walidha summiya dzalikal yaum yauma arafah, maka hari maka hari tanggal 9 itu disebut hari Arafah, hari taunya Ibrahim, hari fahamnya Ibrahim bahwa ternyata mimpi itu huwa minallah, dari Allah, bukan dari syaitan. Wasmu dzalikal makan Arafat, dan tempat itu disebut Arafat. Summa ra'a fil lailatis tsalisah, di malam ketiganya lagi, yaitu di malam tanggal 10, beliau mimpi lagi, mislahu, sama dengan mimpi sebelumnya, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Kemudian fahima binahri, Nabi Ibrahim faham bahwa di tanggal 10 itu sudah sampai waktunya melaksanakan kurban, melaksanakan nazar, kurban yang dinazorkan itu, yang ditagih dalam mimpinya. Walidha summiyah yauman nahri, maka di hari tanggal 10 itu disebut yaumun nahr, hari kurban, hari lebaran kurban. Inilah histori daripada kurbannya Ibrahim dengan mengorbankan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang apa saja persiapan Ibrahim, persiapan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar untuk melaksanakan nazar kurban ini yang adalah perintah dari Allah? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.